Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar Ibu Haji Masturo atau almarhum Bapak Haji Ahada. Sama-sama kita hormati keluarga almarhum Erdiansah bin Haji Ahada. Saya hormati Bapak Abdul Riyadi, Bawa acara Bang Haji Edi, Bang Saipulin Ajero, kemudian Haji Saipul, Ketua DKM Mas Musola Abu Bakar, Ante Iwan, Imam Besar Masjid Al-Quraish, Ustaz Haji Mehmet dari Subang, dan seluruh para sanak keluarga, tetangga, dan para jamaah sekalian yang hadir di malam ke-7 dalam rangka ikut terus serta berduka cita dan mendoakan kepada almarhum Erdiansah bin Haji Ahada. Semoga ini semua menjadi amal soleh buat kita semua, dan Allah kasih kita panjang umur, Allah kasih sehat, Allah kasih banyak rezeki, Allah kasih urusan lancar, Allah kasih rajin ibadah. Kafa bil mauti wa'izah wa kafa bil ibadati syughla wa kafa bil imani ghina. Itulah 3 untayan kalimat yang mulia yang diwasiatkan kepada Rasulullah buat kita semua. Cukuplah mati itu sebagai nasihat buat kita semua. Sepanjang-panjang umur kita, suatu saat kita akan mati. Matinya manusia tidak seperti matinya makhluk yang namanya binatang. Ada pertanggungjawaban di alam kubur sesudah kita ditinggal oleh yang mengantarnya dengan 6 macam pertanyaan. Dari mulai siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, kemudian siapa imam kamu, dan di mana kiblat kamu, dan siapa saudara-saudara kamu. Dari 6 macam pertanyaan awal saja sudah kita bisa jawab, yang 5-nya beres semuanya. Agar bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan pertama, jawabannya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami, kata Allah, menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali mereka aku perintahkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu. Dan pengabdian kepada Allah yang terang, yang nyata, sehari semalam kita kerjain 5 waktu, yaitu sholat fardu, ditambah sholat sunnah, ditambah puasa bulan suci Ramadan, ditambah infak, zakat dan sedekah, ditambah kalau punya duit ada milik rezeki pergi haji ke Baitullah, serta melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya yang berkaitan kepada manusia ataupun makhluk selain manusia. Hadirin para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengabdian sejati bagi kita seorang mukmin tidak ada istilah kata mengharapkan apa-apa kecuali lillahi rabbil inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Adapun orang yang rajin ibadah, rajin berbuat baik, kemudian oleh Allah diberikan rezeki, itu anugerah. Dia jadi orang kaya, dia jadi pejabat, dia jadi orang terhormat, atau sekalipun tidak mendapatkan itu,
pembagian untuk dirinya di akhirat jauh lebih besar daripada apa yang telah diterima oleh kelompok ataupun manusia lainnya. Jelasnya buat kita orang mukmin, dia kaya bersyukur, dia miskin bersabar. Yang penting iman jangan copot dari dada kita, insya. Dan tahlil ini adalah merupakan bagian untuk menguatkan iman, memperbaharui iman dengan mengucapkan kalimat afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli. Seutama-utama ucapan yang telah diucapkan oleh nabi-nabi terdahulu sampai nabi akhir zaman, sampai nanti hari kiamat adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi dengan kata lain, adanya yang meninggal kita bersyukur. Kita yang gak sempat zikir sampai ratusan kali, dengan adanya yang meninggal kita zikir sampai ratusan kali membaca la ilaha. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Dengan membaca la ilaha illallah, maka diperbaharuilah kamu punya iman oleh Allah subhanahu. Jadi begitu Pak. Jadi beruntunglah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara dia sudah menyebut la ilaha illallah masih belum juga mau sholat, itu urusannya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya hidayah mah sudah ada, tinggal kemauan yang belum ada. Kenapa masih keras? Setan yang megangin kebanyakan. Di pundak 70, di tangan kanan 60, tangan kiri 60, kaki 150, bagaimana bisa bergerak? Kira-kira begitu. Makanya untuk menyingkirkan setan dari badan kita, tiap-tiap kita mau kemana saja diajarkan oleh Nabi. Masuk WC baca bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuzi. Itu kan diajarin. Kita mau kemana saja berangkat baca a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bangun tidur baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin. Itu semuanya oleh Nabi diajarkan dalam rangka menyingkirkan setan yang megangin kita untuk ibadah kepada Allah subhanahu. Begitu bapak-bapak dan saudara-saudara. Makanya dikatakan ad-du'a sijnul mu'minin. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata bagi orang mukmin. Benar Pak? Kalau kita kurang-kurang doa, ketembak mulu sama setan kita. Benar. Nih jangan kata apa ya, jangan kita pergi ke tempat serem, mau sembahyang aja kita disuruh baca ta'awuz. Mau baca Quran itu kan kalam Allah yang suci, tetap sama Allah. Fasta'iz billahi minasyaitonir. Berarti nggak ada yang bisa, kiai, nabi, siapapun nggak bakal bisa melawan iblis, nggak bakal bisa, kecuali atas pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Benar-benar sakti luar biasa tuh iblis. Quran 6666 ayat, iblis apal semuanya. Rahasia-rahasia langit sebelum paranormal tahu, iblis sudah tahu duluan. Sorga dan neraka dia udah ngeliat. Hanya orang-orang yang diproteksi oleh Allah, para nabi dan para rasul, nggak bakal kegoda oleh iblis. Dari mulai kelas para wali sampai kita nih rombongan ecek-ecek, ya disenggol juga udah lupa. Makanya karena itulah kita disuruh banyak-banyak dekat kepada Allah, disuruh banyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena serangan setan anak buah iblis sungguh teramat sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil ibadati syughla. Cukuplah kesibukanmu sesudah kamu udah nggak kerja lagi di pabrik, udah nggak jadi apa-apa, mantan jadi mantan RT, mantan RW. Kalau ambil nggak ada mantannya, kalau belum mati belum berhenti dia. Mantan pejabat, mantan lurah, mantan camat, mantan semua mantan. Jangan kamu gelisah, jangan kamu putus asa. Ada lagi kesibukan yang jauh pahalanya lebih besar, gajinya bahkan lebih besar dunia dan akhir. Apa kata Nabi? Kafa bil ibadati syughla. Cukup kesibukanmu untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu. Pengabdian suci, pengabdian sejati sebagai mukmin
mukminat, muslim, muslimat. Tidak ada kata nganggur sebetulnya mah. Nih, orang nggak kerja, dia ibadah aja, kaya dia. Sebab ada satu riwayat, seorang pemuda yang nggak kawin-kawin sampai mati, ibadah kepada Allah Subhanahu sampai 100 tahun dia kasih umur. Apa keajaiban yang terjadi? Allah tumbuhkan di samping rumahnya itu pohon anggur dari sorga, yang kalau dia makan satu butir 3 bulan kagak lapar-lapar. Tuh, ibadah dia. Malam dia tahajud, baca Quran, zikir dari mulai terbit Isya, datang Isya sampai datang waktu subuh. Tidur hanya 1 jam. Siang, pagi-pagi dia puasa dan seterusnya. Ini pemuda pede dia. Ketika dibangkitkan di hari kiamat, di sidang di mahsyar, di yaumul hisab, ditanya, wahai pemuda hambaku yang soleh, bagimu bisa masuk surga, tapi aku mau tanya dulu, kata Allah, apakah engkau ingin masuk surga dengan rahmatku, dan apakah engkau ingin masuk surga dengan amal ibadahmu yang 100 tahun? Pede jawabnya dia, ya Allah, saya tentu pengen masuk surga dengan 100 tahun ibadah saya yang tidak pernah berhenti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata saudara-saudara, ibadah yang 100 tahun yang dia lakukan, kemudian Allah memerintahkan malaikat, kau bentangkan timbangan, bandingkan dengan nikmat sebelah mata yang aku berikan kepada pemuda ini. Lebih berat mana, lebih hebat mana, lebih tinggi mana nilainya? Ternyata ketika nikmat sebelah mata dibandingkan ibadah 100 tahun, tidak terbayar daripada ibadah seorang pemuda dengan nikmat sebelah mata. Itu hanya sebuah pengecualian. Itu artinya orang yang ibadah melulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hidupnya dijamin barokah dunia, barokah akhirat. Ini tentu buat saudara-saudara sebagai pesan saya kepada yang sudah jadi mantan semua, jadi mantan. Jangan grogi. Biasa aja, udah biasa. Kenapa begitu? Emang kita lahir jadi apa? Pangkat kita orok, bayi, kagak punya kekuatan apa-apa, makan disuapin, berak dicibokin, mandi dipandiin, sasar susur, belajar jalan sakit, bener nggak? Belajar berangkang sakit, belajar nindak sakit, tumbuh gigi sakit. La ilaha illallah. Nggak ada hebat-hebatnya manusia sebetulnya mah, kecuali orang yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikehendaki menjadi orang yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu. Selanjutnya dia berakhlak mulia kepada dirinya, kepada keluarganya, dan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kafa bil ibadati syughla, dengan kesibukan ibadah cukuplah bagimu sesudah kau menjadi mantan apa saja. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, kafa bil imani ghina, cukuplah iman sebagai kekayaan, kebanggaan dirimu untuk pulang ke alam kubur. Kaya boleh, punya pangkat boleh, punya kekuasaan boleh, tapi tolong iman jangan sampai copot. Iman jangan sampai copot. Sebab ini iman modal utama. Kiai imannya copot, neraka tuh kiai. Apalagi bukan kiai. Udah, iman ini sebagai modal. Di Quran sering kita baca, illal ladzina amanu baru wa amilus sholih. Innal ladzina amanu wa amilus. Tuh. Dengan kalimat illa ataupun dengan kalimat inna, awalnya adalah iman. Jadi mohon maaf kalau ada orang sebelum dia meninggal dunia ninggalin dia. Apa itu dunia ninggalin dia? Bini meran. Itu kan berarti dunia ninggalin kita ya. Bini ada yang bini meninggal. Itu bini kan dunia itu. Apalagi harta, pangkat, alias pensiun, itu kan dunia ninggalin kita. Nggak apa-apa. Sebab kalau sudah meninggal dunia, bisa balik gak ke dunia? Tapi kalau dunia ninggalin kita, bini merat, gue cari lagi bini lain. Ya Mil. Mobil minggat, ngambil mobil lagi di dealer, di leasing, gitu kan ya. Kerja di satu tempat dipecat, jadi lagi kerjaan yang lain. Jadi kalau dunia ninggalin kita, tetap kita masih punya harapan. Tapi kalau sudah kita meninggalkan dunia, subhanallah. Makanya tuh zaman dulu, orang dulu kalau belum wayahnya takbiran, jangan takbiran, ahli kubur kasihan. Benar itu.
Makanya tiap-tiap mendengar kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kecuali orang gila yang kagak mikir. Siapapun orangnya pasti mendengar kalimat itu akan sedih, apalagi ahli kubur. Makanya jangan takbir sembarangan, kata orang dulu kalau belum hari raya. Benar-benar itu. Ahli kubur mendengar kalimat itu, ya Rob, balikin saya ke dunia. Balikin, walaupun hanya sejam. Saya mau ibadah, mau nambahin amal yang ternyata di alam kubur itu sedikit kebaikan bisa ngaling-ngalingin dia daripada siksa malaikat. Rupanya pas mati itu amal yang goceng, amal goceng di kotak masjid. Itu ngaling-ngalingin dia, malaikat memplagin sewot. Itu dialing-alingin sama duit goceng. Duit goceng ngaling-ngalingin. Terus si mayit, si ahli kubur, ya Allah untung punya amal goceng. Amal goceng bisa nangkis pentungan malaikat mungkar, malaikat nakir, malaikat zabaniyah. Apalagi kalau amalnya banyak. Jadi begitu saudara-saudara. Jadi biarin dunia ninggalin kita, asalkan kita jangan ninggalin dunia. Kan hidup mah begitu ya, nggak ada orang yang kaya selamanya, dan juga nggak ada orang yang miskin selamanya, nggak ada orang yang sehat selamanya, sakit selamanya. Paling banter sakit ujungnya mati. Kalau mati udah sakitnya hilang, beres udah. Itulah semuanya adalah rahmat Allah Subhanahu. Lagi-lagi dengan adanya hal seperti itu, kita selalu diingatkan agar kita menjadi orang-orang yang berfikir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Dengan Allah menciptakan perbedaan antara siang dan malam, penciptaan langit dan bumi dengan segala misteri yang ada padanya. Itu semuanya adalah sebagai salah satu tanda-tanda kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berfikir. Kita nih manusia adalah hamba-hamba yang berfikir. Hari ini kita tahlilin Saudara Erdiansyah mungkin 5, 10, 15 tahun, 20 tahun atau 40 tahun lagi dah. Panjang umur berarti ya. Kita yang giliran digotong ke kuburan, dipakein kain kapan ya Mil. Dipakein, Masya Allah, itu parfumnya luar biasa. Apaan Mil? Parfum yang paling hebat tuh Mil. Masya Allah, kamper. Sekarang kita kalau mau kondangan pakai kamper kita malu. Pas mati udah agak malu begitu pakaiannya. Minyak duyung, Masya Allah, kembang 7 rupa. Gini yang botol udah agak mudakan. Nangis dia. Apa jejeritan dia. Paling 7 hari. Besok mah dilupa ya. Emang udah begitu. Walaupun sayang banget juga Maya ditungguin maka betah dia Mil. Masya Allah, itu sunatullah saudara-saudara buat kita semua. Makanya dengan 3 hal yang tadi Nabi sampaikan, cukuplah mati sebagai nasihat agar kita punya hati lembut, agar kita menjadi orang yang taat kepada Allah. Cukuplah kesibukan dengan ibadah, cukuplah iman sebagai sebuah kekayaan, kebanggaan kita untuk menghadap Allah Subhanahu, di mana suatu saat tidak ada lagi berguna harta dan anak kecuali kata Allah Subhanahu wa taala, illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'un malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di mana hari tidak lagi ada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang membawa iman dan amal soleh. Sekian, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.